Oke, jadi sebelum sampai di Aceh nih, sebelum menginjakkan kaki di Universitas Maliku Saleh, tentunya ada dong pasca atau prahari H sebelum pergi ke sini. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar kata Universitas Maliku Saleh dan Aceh Indonesia? Ada pikirnya kayak dulu pergi sini. Ada pikirnya tentang negara ini, gimana negaranya bisa susah nggak hidupnya, tinggalnya, tempat tinggalnya. Tapi nggak apa-apa, udah sini tempat tinggalnya bagus, kampusnya bagus juga, ada dosen-dosennya bagus, teman-teman baik, dan sangat ini ya, intinya ada jurusan yang saya pingin. Oke, emang relevan banget ya dengan apa yang dimau. Tenang ya. Oke, Kang Sulaiman gimana? Saya aman di sini kan, ya, yang orang-orang di sini baik juga, dan ya dosen-dosen yang friendly, orang-orang Aceh ini, Indonesia ini friendly juga kan, ya sama-sama di Kamboja juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Z, kembali lagi dalam podcast Gen Z berbicara di Unimal TV bersama aku Salsabil Zainina sebagai host podcast pada hari ini. Hari ini kita akan membahas hal-hal menarik seputar internasional nih teman-teman, karena narasumber kita berasal dari luar negeri ya. Sangat jauh banget nih Sobat Gen Z. Sebelum kita bahas lebih jauh, langsung perkenalan boleh kali ya narasumber ganteng-ganteng kita hari ini. Boleh dong say hi to the kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kenal saya, nama saya Rosid Arifin, berasal dari Kamboja. Program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Maliku Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Sulaiman. Saya akuntansi di Unimal dan fakultasnya ekonomis. Oke, berarti Arifin dan Sulaiman. Oke, yang satu teknik sipil, satu ekonomi, akuntansi ya. Oke, benar. Jadi sebelum kita bahas yang lebih menarik lagi nih ya, boleh dong asal usul atau latar belakangnya kenapa milih di Unimal, di Universitas Maliku Saleh di Provinsi Aceh itu kenapa? Ada banyak alasannya. Saya dulunya mau pilihnya yang jurusan saya ingin itu teknik sipil. Ada universitas lain juga ada dapat beasiswa, tapi nggak ada yang jurusan saya mau, yang saya pinginnya. Ada cuma satu Universitas Maliku Saleh yang ada jurusan yang saya pingin dan dapat beasiswa juga. Itu makalah yang saya pilih universitas untuk melanjutkan pendidikan yang saya sekarang ini. Oke, kalau Sulaiman gimana? Saya di Kamboja saya pilih di Unimal ini juga ya bagus di Unimal, dan yang jurusan saya yang pilih ini akuntansi, dan ya akuntansi di Unimal ini ada kelas internasional ya yang bagus di sini juga. Oke, berarti kita nih Sobat Unimal memang diakuin ya teknik sipilnya bagus dan akuntansinya bagus nih ya. Oke, jadi tadi ada ngebahas beasiswa, ikut beasiswa apa nih namanya? Kayaknya beasiswanya dapat dari Unimal semuanya. Memang dari Unimal. Iya. Sulaiman juga kayak gitu. Oke, jadi sebelum sampai di Aceh nih, sebelum menginjakkan kaki di Universitas Maliku Saleh, tentunya ada dong pasca atau prahari H sebelum pergi ke sini. Kira-kira apa sih yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar kata Universitas Maliku Saleh dan Aceh Indonesia? Ada pikirnya kayak dulu pergi sini. Ada pikirnya tentang negara ini, gimana negaranya bisa susah nggak hidupnya, tinggalnya, tempat tinggalnya. Tapi nggak apa-apa, udah sini tempat tinggalnya bagus, kampusnya bagus juga, ada dosen-dosennya bagus, teman-teman baik, dan sangat ini ya, intinya ada jurusan yang saya pingin. Oke, emang relevan banget ya dengan apa yang dimau. Tenang ya. Oke, Kang Sulaiman gimana? Saya aman di sini kan, ya, yang orang-orang di sini baik juga,
dan ya dosen-dosen yang friendly, orang-orang Aceh ini, Indonesia ini friendly juga kan, ya sama-sama di Kamboja juga kan. Oke, ini kesamaan di Aceh sama di Kamboja itu apa sih? Mungkin dari makanannya mungkin ada yang sedikit sama atau gimana? Ada beberapa hal yang mirip mungkin? Ada yang mirip kayak makanannya, ada kuahnya yang mirip kuahnya. Apa tuh namanya tuh? Di sini saya nggak tahu namanya, tapi di Oke. Kamboja namanya semla keri. Oke. Ada selako. Itu yang penting mirip. Ini nggak bisa disebut ulang ya, karena bahasanya agak beda nih. Nggak bisa dipronounce kembali lagi. Pasti nanti aneh, nanti Sobat Genzi denger, kayaknya nggak gitu deh tadi. Gitu. Terus apalagi nih kira-kira yang sama, kalau mungkin dari proses beradaptasi di sini kira-kira mudah atau gimana nih? Yang untuk jurusan saya ada yang sulit juga, tapi Oke. nggak apa-apa, bisa lanjut lagi sampai siap, aman aja. Ada karena MK-nya ada banyak tugas yang kasih dari dosen. Ada juga yang saya nggak ngerti, tapi ada kawan-kawannya dibantu ajarin, dibantu jelas tentang bagaimana tugasnya gini buatnya dan lain-lainnya. Oke, berarti dibantu teman-teman juga, dibantu Iya. dosen-dosen yang mengajar Iya. juga. Iya. Kalau di akuntansi gimana nih, Sulaiman? Kalau saya akuntansi ini sama di yang Arvin bilang juga, ada yang teman-temannya bentuk itu yang saya tidak ngerti itu kan, Oke. ya sama yang dosen-dosen cari di kelas itu saya nggak ngerti, ya ada teman-teman yang bentuk itu kan. Oke, tapi sejauh ini bahasa Indonesia lancar banget ya? Sedikit aja. Oke. Masih Tapi kurang. kalau untuk saat ini ada nggak kendala komunikasi sama temen mungkin yang ada beberapa kata atau kalimat yang nggak tahu gitu? Pasti ada dong. Pasti ada. Tapi kalau nggak ngerti, yang mana nggak ngerti itu translate bisa ada mas. Oke, translate ya. Iya. Tapi denger-denger nih ya, walaupun keterbatasan dalam bahasa, tetapi mampu menjuarai lomba nih. Iya, bener ya. Iya. Oke. Iya. Jadi lomba yang baru diadakan itu ada namanya Lomba Festival Berbahasa Indonesia bagi Pelajar Asing. Itu lombanya gimana? Boleh diceritakan mungkin dari Arvin atau dari Sulaimannya, boleh? Lombanya yang dulunya harus kita buat video dulu, di-upload dalam YouTube, dikirim ke orangnya, biar mereka nonton dulu, dikasih nilainya, bisa lulus atau enggak gitu. Dan saya dapat lulus dan lanjut ikut lombanya di Banda Aceh, di UNR ini. Berarti di Provinsi Aceh ya? Iya. Oke. Ikut di sana. Ada juga ini ikut langsung dengan orang yang kasih nilai itu di depan-depannya langsung aja, dan dapat juga juara 3 untuk lomba pidato. Oh, pidato juara 3, Iya. keren banget. Kalau Sulaiman gimana? Lomba saya bercerita. Bercerita, storytelling ya? Iya. Oke. Yang saya pilih itu bercerita di Aceh ini. Aceh. Sama saya ikut lomba itu sama Arvin juga, atau orang. Oke. Jadi selama mengikuti lomba itu tentunya ada persiapan yang pasti harus disiapkan ya. Jadi selama masa persiapan itu apa aja sih kendalanya, dan mungkin pihak-pihak yang membantu Arvin dan Sulaiman selama mengikuti lomba itu siapa-siapa aja mungkin? Kayaknya ada, saya kurang tahu juga itu. Oke. Tapi kalau persiapannya lama atau enggak persiapan untuk lomba itu? Lama kak. Oke. Itu pidatonya Arvin buat sendiri untuk dibacakan atau bagaimana? Ada dosen yang ngajarin masa saya, dia yang dijelas tentang bagaimana bisa dicari tentang pendidikan, tentang ikut lomba gitu, tentang judul-judulnya. Dan ada juga yang diajarin sama kawan tentang bagaimana buat suaranya, tentang pidato tuh. Oke, jadi bagaimana cara berpidato yang baik dan benar sehingga mampu meraih juara 3 di Provinsi Aceh loh teman-teman, keren banget emang. Kalau Sulaiman gimana? Persiapannya gimana sih sampai bisa bercerita tuh? Sama teman, ya sama dosen di Unimal juga yang memberi saya yang skrip itu untuk lomba itu, ya sama dosen di sini. Oke, jadi sejauh ini ya di Indonesia ini kan udah mengikuti banyak beberapa aktivitas.
sejauh ini excited nggak untuk terus mengikuti kegiatan ke depannya? Insya Allah nanti. Insya Allah. Karena tentunya pasti akan ada the next lomba nih. Iya. Ada lomba Handai Indonesia yang katanya akan diselenggarakan dalam bulan ini ya. Iya. Gitu. Yang diadakan oleh Kemendikdasmen ya. Iya. Insya Allah saya akan ikut. Oke. Iya. Berpidato lagi? Iya Kak. Kalau Sulaiman apa lombanya? Bercerita lagi. Oke, bercerita lagi. Emang tukang cerita? Iya. Boleh dong cerita di sini nanti Sulaiman sama teman-teman sobat Gen Z yang nonton di rumah. Kalau di sini susah kan? Oke. Berarti Sulaiman emang tukang cerita aja gitu sehari-harinya gitu. Iya. Yang itu juga. Oke. Kalau dari Arvin sendiri itu kenapa sih bisa memilih untuk ikut lomba berpidato? Itu kenapa? Untuk pidato untuk saya itu mudah, nggak susah untuk saya. Saya pikirnya cerita nggak sulit untuk saya, jadi yang pidatonya sangat mudah. Bisa saya ikut lomba itu. Dan insya Allah kalau bisa dapat juara, kalau nggak apa-apa itu aja. Yang penting mencoba Iya, aja. untuk experience. Untuk experience, bener banget. Apalagi experience-nya Ya. di beda negara ya. Iya. Jadi ya. experience itu memiliki makna yang tersendiri gitu. Iya. kayaknya. Terus nih selama ini mengikuti lomba, terus juga kegiatan perkuliahan, ada kendala nggak? Kendala terbesar atau halangan terbesar yang kalian hadapin sejauh ini? Ya, silakan. Iya, iya. Kalau dari bahasa udah jelas, kalau dari bahasa kan beberapa terkendala. Terus mungkin dari makanan mungkin, tempat tinggal mungkin, kendala atau halangan terbesar untuk beradaptasi di sini itu apa? Gimana Kak, kurang ngerti bahasanya? Bahasa ya? Ya, Bahasa. Terus selama ini cocok nggak sama makanan yang di sini? cocok Kak. Kenyang Ya. makannya? Kenyang. Ada yang nggak disuka nggak? Ada, Apa yang tuh? sampal. Oh iya? Iya. Kenapa nggak suka? Itu yang sangat saya suka, yang Oh, sampal. sangat disuka? Ya. Oke. Ada juga yang nasi kurang suka itu yang geprek. Karena Oh, iya. nggak tahan dengan panasnya. Kami sobat Gen Z di sini sangat menjunjung tinggi ayam geprek. Gitu. Tapi bagi Arvin kurang suka. Iya. Oke. Karena sosnya panas. Oh, Saya nggak iya. tahan. Oh, nggak tahan pedas ya? Iya. Oke. Terus kalau Sulaiman apa? Kalau saya yang sukanya bakso. Bakso. Iya, bakso. Ayam geprek juga. Iya. Ayam geprek suka. Suka. Oke. Satu lagi apa yang ikan lele. Oh, ikan lele. Di Kamboja ada ikan lele nggak? Ada, banyak. Iya, sama. Oh, oke. Tapi di Kamboja itu yang di tingkat saya di Kamboja itu nggak ada ikan laut itu. Oh, oke. Jadi Seafood. beda jenis ikannya aja ya? Iya. Karena banyak sungai, Bang. Oh iya, banyak sungai ya? Iya. Yang ada juga laut tapi jauh dari kampung saya. Jadi yang di kampung-kampungnya banyak ikan sungai. Oke. Jadi apa sih yang paling ini udah semester berapa perkuliahannya, Arvin? Saya semester 4. Saya semester Sama. 4 ya. Oke. Setelah udah memasuki semester 4, apa sih kegiatan yang paling berkesan atau paling memiliki memori terbesar? Yang paling kalian suka tuh apa selama semester 4 ini? Yang sangat sukanya belajarnya ada kawan-kawan yang dibantu. Oke. Ada dosen yang baik, dia friendly sama kami. Kalau tahu orang Kamboja dia friendly, nggak ya kayak marah-marah. Ada juga yang saya sangat sulitnya waktu akhir semester 3. Waktu itu saya udah beli tiket untuk pulang ke Kamboja. Oke. Tapi ada banyak tugasnya yang belum siap Oke, gitu. jadi nggak jadi balik dong. Jadi balik, tapi buat tugasnya sampai jam 2, jam 3 setiap malam. Oke, begadang ya. Iya. Oke. Kalau Sulaiman gimana? Dulu saya semester 3 itu banyak tugas. Sampai malam jam 12 itu saya buat tugas setiap malam sama teman-teman di TBI ini. Oke. Itu ada yang dosen-dosen yang baik di sini untuk saya belajar di sini yang
dosen-dosen di sini is so friendly with me, and my friend in Cambodia like Ervin like this. He say it's good for student for far away from in here, like that. Okay. Berarti so far sangat di backup oleh teman-teman jurusan, dosen-dosen juga dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Terus nih penasaran, menurut kalian yang di sini ya sebagai pelajar asing dari Kamboja ke Indonesia khususnya di Unimal, bagaimana sih sistem belajar di Unimal? Apakah sudah good atau masih biasa aja gitu? Untuk saya, menurut saya good, karena ada banyak yang MK-MK-nya di Kamboja ada juga, tapi yang saya pikirnya yang paling banyaknya di Indonesia, karena ada yang kasihnya banyak yang tugas untuk kita bisa mencari tentang bagaimana kan nanti kita akan kerja tentang sipil, jadi ada tugasnya sangatnya mirip-mirip tentang kerja bagaimana kita buatnya, dan mudah nanti kalau udah siap kuliah itu mudah kerjanya, nggak susah, karena ada tugasnya sama-sama dengan kerjanya. Ada buat juga gambar-gambar kan, sebenarnya ada buat gambar, ada hitung-hitung, ada buat di Excel banyak kali gitu. Oke, kalau Sulaiman gimana? So untuk saya sama juga yang ada dalam Excel, dalam PowerPoint atau Word, kita buat tugas dalam itu kan. Ya ada yang tugas dosen 1 minggu 1 tugas, ada juga cuma itu aja. Oke, apa sih perbedaan sistem belajar selama di Kamboja sama di sini yang pernah teman-teman rasain tuh apa? Untuknya saya kurang tahu juga, karena dulunya saya nggak dilanjutkan kuliah di Kamboja. Saya siap SMA langsung sini aja, karena di Kamboja saya kurang tahu juga tentang bagaimana. Tapi yang saya tahunya tentang sipilnya ada buatnya kayak sama, tapi kalau di Kambojanya jurusannya 5 tahun, belajarnya 5 tahun, tapi sini 4 tahun. Tapi banyak MK-nya yang untuk saya 1 hari 3 MK, ada juga di Kamboja 1 hari 2 MK gitu. Tapi di sana 5 tahun, sini 4 tahun. Oke, berarti yang membedakan adalah masa panjang studinya ya? Iya. Masa panjang studi, kalau di Kamboja 5 tahun, kok di sini cuma 4 tahun. Iya, gitu untuk ya? S1. Untuk S1-nya. Iya. Kalau Sulaiman, apa sih yang rasain mungkin ada difference between Kamboja and Indonesia? Kalau itu saya pikir yang different kan, di sini ada yang teman-teman yang ada bicara bahasa yang konser itu, yang banyak di sini kan. Tadi di Kamboja sedikit aja di itu, ya, dan yang lain-lainnya yang saya lanjutkan di sini juga, masuk Unimal ini juga, yang sebelumnya nggak masuk di Kamboja, lanjutkan di Unimal. Oke. Dia kurang tahu yang punya juga yang di Kamboja apa yang di university itu, ya di sini beda-beda. Mungkin beda sedikit aja karena kita asin, satu asin. Oke. I see. Paham loh apa yang ngomongin Sulaiman nih. Walaupun mix in English, but it's okay. We can speak English a little bit. Oke. Next, penasaran ini dari sipilan, dari akuntansi. So far in Maliku Saleh ya, apa sih mata kuliah yang menarik, atau gini aja deh, mata kuliah apa yang membuat kalian excited setiap hari ke kampus untuk belajar gitu? Untuk saya ya, yang mata kuliah yang saya mungkin kok sipil kan biasa ada AutoCAD gambar-gambar ya, gambar teknik. Itu ada suruh buat juga sama MK rekayasa lingkungan, ada suruh buat, dan ada juga analisis struktur, itu disuruh buatnya pakai aplikasi struktur. Oke, karena kita berbau dengan nature ya, jadi ada hal-hal nature juga yang tertangkap kamera mungkin, but it's okay. Oke, next Sulaiman.
Kalau untuk saya yang saya excited majority saya belajar itu ada dua. Oke, apa tuh? Satu pajak. Oke, Yang pajak. dua skill yang Udah skill, I sama dua see. skill. Dia yang student in Unimal, he know about those skill. Okay. Because he so friendly in the class and same like me. I like study with him and I study once again management. Oke, I see. Yeah, too. Oke, ini setelah kita ngobrol-ngobrol banyak nih dengan pelajar asing kita hari ini ya teman-teman. Ganteng iya tahu ganteng sobat Gen Z. Nanti kalau mau ditanya boleh tanya teman-teman sipil mungkin siapa namanya, angkatan berapa, atau teman-teman manajemen akuntansi boleh juga setelah ini ya. Oke, kayaknya kita udah cukup banyak nih cerita dan cari tahu tentang kegiatan-kegiatan teman-teman selama di sini, mengikuti lomba apa aja. Boleh dong untuk closingannya pakai bahasa Kamboja dong, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan, boleh kepada sobat Gen Z. Tolong nanti abang-abang yang di belakang kamera translate-nya ya bang, tolong ya bang. ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានការប្រមូលផ្ដុំធ្វើជា podcast មួយអំពីបទពិសោធន៍នៃការរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងរបៀបរស់នៅក្នុងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងភាពបន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅ Universitas Malik Saleh នេះបើសិនជាមានបងប្អូនឬក៏សិស្សបងដែលចង់បន្តការសិក្សានៅបញ្ញាបត្របន្តទៀតយើងអាចបន្តបាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់ S1 អាចមកបានទទួលបាននៅអាហារូបករណ៍ជាច្រើនសម្រាប់ពួកយើងមានដូចជាបងជាមួយនឹងថ្លៃសាកលវិទ្យាល័យកន្លែងស្នាក់នៅនិងអាហារូបករណ៍សម្រាប់យើងចាយសម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃអរគុណ Okay, next maybe Sulaiman. ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយដែលគេធ្វើអំពីការថតសម្ភាសន៍នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងការរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Malik Saleh ហើយការសម្ភាសន៍នេះផងដែរគឺមានដូចជាសម្ភាសន៍អំពីយើងការរស់នៅទីនេះហើយនឹងរបៀបរបបអ្នករស់នៅទីនេះនិងអ្វីដូចជាម្ហូបអាហារនៅទីនេះនិងការរៀនសូត្រពីមិត្តភ័ក្តិនៅទីនេះជុំវិញនឹងបទពិសោធន៍នៅទីនេះផងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បន្តការសិក្សានៅទីនេះគឺអាចចូលរួមនៅសាលារបស់ខ្ញុំបានដែលមានឈ្មោះថា Malik Saleh អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមបានសម្រាប់អ្នកដែលចប់ទី12ហើយគឺអាចចូលរួមក្នុងការបំពេញពាក្យដើម្បីចូលរៀននៅទីនេះអរគុណសូមជម្រាបលា Okay, sebelum closingan, how we say thank you in Khmer? សូមអរគុណ អរគុណ Okun, Yeah. okay. Okun sobat Gen Z, see you the next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.